Perkenalkan, nama saya Nika Destika Adikarini dengan NIM 253335114 dari Prodi Sistem Informasi di Universitas Terbuka Denpasar. Jadi pada video kali ini saya membuat aplikasi mobile menggunakan Ionic View yang berfungsi untuk menampilkan data cryptocurrency dari API CoinLore, di mana di sini sudah dijelaskan mengenai tugas pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak ini, di mana di sini menjelaskan bahwa membuat proyek baru untuk menampilkan data API nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat berikut, menampilkan dan menjelaskan file yang dibuat. Dia menampilkan data di atas dan menyertakan source code dalam bentuk text atau file. Jadi di sini saya menggunakan Visual Studio Code, di mana di sini dari bagian pertama adalah template, di mana template ini digunakan untuk membuat tampilan aplikasi yang akan dilihat oleh pengguna. Lalu selanjutnya di sini terdapat bagian Ionic. Ionic ini adalah komponen yang berfungsi sebagai halaman utama dalam aplikasi Ionic. Lalu selanjutnya ini terdapat Ion Header, di mana Ion Header ini digunakan untuk membuat bagian header atau bagian atas dalam aplikasi. Seperti itu. Di dalam Ion Header ini terdapat Ion Title, cryptocurrency Ion Title, di mana digunakan untuk menampilkan judul aplikasi, yakni aplikasi ini cryptocurrency, seperti itu. Berikutnya pada bagian konten, di mana pada bagian konten ini terdapat tombol refresh, di mana refresh ini berfungsi untuk mengambil kembali data cryptocurrency dari API ketika ditekan oleh pengguna, di mana event add click ini akan mengambil fungsi get crypto, seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat Ion List, di mana Ion List ini digunakan sebagai wadah daftar dari cryptocurrency, seperti itu. Data cryptocurrency ini ditampilkan menggunakan perulangan, di mana perulangan ini menggunakan before coin in coins. Perulangan ini akan menampilkan seluruh data yang terdapat pada variabel koin. Setiap data cryptocurrency ini ditampilkan dengan menggunakan Ion item yang berisi informasi rank, nama cryptocurrency, simbol cryptocurrency, dan juga harga dalam USD, seperti itu. Di sini pada bagian coin rank ini digunakan untuk menampilkan peringkat cryptocurrency, kemudian coin name. Coin name di sini digunakan untuk menampilkan nama cryptocurrency seperti Bitcoin atau Ethereum. Lalu selanjutnya ini ada coin symbol, di mana coin symbol ini menampilkan simbol cryptocurrency seperti BTC ataupun ETH. Sedangkan untuk number coin Flash USD ini digunakan untuk menampilkan harga cryptocurrency dalam format 2 angka di belakang nama. Selanjutnya bagian script, di mana bagian script ini terdapat import
ref umum tempat view dan Axios. Ref ini digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah secara reaktif. Lalu onMount ini digunakan untuk menjalankan fungsi ketika halaman pertama kali dibuka. Lalu untuk Axios ini digunakan untuk mengambil data dari API online yang tadi sudah dicantumkan pada lembar tugas. Kemudian dibuat variabel untuk konsekuensinya yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data cryptocurrency yang diterima dari API. Fungsi utama dalam program ini terdapat pada bagian ini, di mana fungsi ini digunakan untuk mengambil data cryptocurrency dari API CoinLaw. Request yang dilakukan ini menggunakan Axios Get, di mana Axios Get ini jika data berhasil diterima, maka data akan disimpan ke variabel coins value range from data ini, sehingga data dapat langsung ditampilkan pada halaman aplikasi. Lalu selanjutnya untuk bagian yang menuntut get crypto ini digunakan supaya data cryptocurrency otomatis dimuat ketika aplikasi pertama kali dibuka tanpa harus menekan tombol refresh. Seperti itu bagian terakhir, yakni pada coin item ini, dimana ini CSS atau tampilannya digunakan untuk memberikan warna latar belakang frame pada setiap background cryptocurrency. Lalu untuk rank ini digunakan untuk memperbesar ukuran angka ranking. Lalu untuk simbol digunakan untuk memperbesar tampilan simbol dari cryptocurrency, dan juga untuk price ini digunakan untuk memperbesar tampilan harga dari cryptocurrency. Sedangkan ion button ini digunakan untuk mengatur ukuran dan juga posisi tombol refresh supaya berada di tengah halaman. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk selain homepage ini juga terdapat file router index, di mana pada router index ini terdapat kode yang ini, kode bagian ini, di mana baris pertama ini digunakan untuk mengimport fungsi router dari Ionic Flow Router. Baris kedua ini digunakan untuk bagian ini digunakan untuk mengimpor halaman homepage yang telah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya dapat kode bagian ini. Bagian ini digunakan untuk mendefinisikan rute atau jalur halaman aplikasi. Sedangkan path ini digunakan untuk menunjukkan halaman utama yang akan dibuka pertama kali saat aplikasi dijalankan. Di mana komponen homepage ini menunjukkan bahwa halaman yang akan ditampilkan adalah homepage .view. Kemudian terdapat kode router ini digunakan untuk membuat objek router dan menghubungkannya dengan daftar root yang telah dibuat. Lalu selanjutnya untuk export default router ini digunakan untuk mengekspor router supaya bisa digunakan oleh file lain seperti main.ts atau TypeScript. Dengan adanya file router index TypeScript ini, aplikasi mengetahui halaman mana yang harus ditampilkan ketika dijalankan. Selain itu juga terdapat file ini, di mana isi dari file adalah ini, dan pada baris yang pertama atau referensi ini digunakan untuk mengaktifkan tipe data bawaan yang disediakan oleh file, sehingga TypeScript ini bisa memahami konfigurasi project yang menggunakan file. Lalu kemudian bagian declare ini
Bagian declare digunakan untuk memberitahu TypeScript bahwa file dengan ekstensi .view merupakan sebuah modul yang valid dan bisa diimport ke dalam TypeScript. Lalu selanjutnya yang import define component from view ini digunakan untuk mengimport tipe component view. Lalu untuk TypeScript bagian komponen ini menjelaskan bahwa setiap file .view dianggap sebagai sebuah komponen view. Lalu bagian yang terakhir yakni digunakan untuk mengekspor komponen tersebut sehingga bisa digunakan pada file lain. Tanpa file ini biasanya akan muncul error seperti cannot find module.view atau could not find a declaration file for module, karena TypeScript tidak bisa mengenali file view yang digunakan dalam project. Oleh karena itu, file ini memiliki peran penting supaya project InnoView bisa dikompilasi dan dijalankan dengan baik. Seperti itu. Jadi dari sini kita coba run dulu apakah program ini berhasil atau tidak. Jadi untuk program ini akan kita uji dengan di sini kita masuk dulu ke file crypto. Di sini sudah masuk ke dalam atau change directory ke crypto.app. Lalu di sini kita coba run dengan unicef. Di sini sudah berhasil muncul, di mana berdasarkan dengan pengujian aplikasi ini berhasil mengambil data cryptocurrency dari API kernel dan menampilkan informasi ring, name, symbol, serta price USD dengan dinamis menggunakan framework InnoView, di mana seperti yang dicontohkan tadi dalam tugas 3, di mana di sini kita menampilkan ring, name, di sini simbol, simbol serta price, di mana di sini menggunakan USD dari masing-masing cryptocurrency seperti itu. Jadi di sini sudah berhasil menampilkan data dari ranking, lalu nama, simbol, dan juga price atau harga dalam USD seperti itu. Kita refresh, kita tambah refreshnya juga sudah berfungsi seperti itu. Jadi di sini yang pertama ada Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, dan selanjutnya seperti itu. Jadi dari kode program yang sudah saya jelaskan tadi, saya sudah berhasil menampilkan untuk rank, name, simbol, dan juga price USD dari cryptocurrency ini menggunakan framework InnoView, di mana di sini tentunya saya juga masih banyak perlu belajar. Jika terjadi kesalahan dalam tugas ini, saya mohon maaf, dan juga saya meminta saran dari Bapak dosen untuk kedepannya untuk tugas ini. Jadi di sini saya sudah berhasil menampilkan seperti yang dicontohkan dalam tugas. Jadi sekian dari video tugas 3 dari pemrograman berbasis kontak bergerak. Saya ucapkan terima kasih.